Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 kimia saya. Saya seorang mahasiswa di Universitas Mercu Buana. Baik, untuk tugas besar 2 kimia saya mendapatkan tema yaitu semen Portland, kalsium, dan senyawa magnesium. Untuk pendahuluan, di sini ada daftar isi. Yang pertama, pengertian semen Portland. Yang kedua, pengertian kalsium dan senyawa magnesium. Yang ketiga, pembuatan semen Portland. Dan keempat, komposisi kimia pada Portland semen. Selanjutnya, jenis-jenis semen atau semen hidrolis. Dan yang terakhir, jenis-jenis semen atau semen non-hidrolis. Pengertian semen. Semen berasal dari kata cementum, bahasa Latin, yang artinya memotong menjadi bagian-bagian kecil tak beraturan. Sedangkan dalam pengertian semen adalah zat yang digunakan untuk merekatkan batu bata, batako maupun bahan bangunan lainnya. Dikutip dari Wikipedia. Semen dalam terminologi umum dapat digambarkan sebagai bahan yang memiliki sifat perekat yang mampu mengikat bahan mineral menjadi suatu kesatuan yang padat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, semen adalah serbuk atau tepung yang terbuat dari kapur dan material lain yang dipakai untuk membuat beton, merekatkan batu bata, ataupun membuat tembok. Semen adalah perekat hidrolik yang dihasilkan dengan cara menghaluskan clickers yang terdiri dari bahan utama silikat, silikat kalsium, dan bahan tambahan batu gipsum, di mana senyawa-senyawa tersebut dapat bereaksi dengan air dan membentuk zat baru bersifat perekat pada bebatuan. Kata semen berasal dari bahasa Latin, yaitu cementum, artinya pengikat atau perekat. Semen Portland diproduksi untuk pertama kali pada tahun 1824 oleh Joseph Asdin. Ia mematenkan clay dan limestone semen Portland semen pada 21 Oktober 1824. Penggunaan nama Portland diberikan karena kemiripan antara kekerasan semen tersebut dengan batu alam yang ada di Portland di Inggris. Berikut adalah gambar ilustrasi di mana pada tahun 1823 di sini kita lihat masyarakat sedang melakukan atau mencari bahan dari bebatuan Portland di Inggris. Untuk pengertian kalsium dan senyawa magnesium, nama magnesium berasal dari kata Yunani untuk sebuah distrik di Thessaly yang disebut Magnesia. Ini terkait dengan magnetik dan mangan yang juga berasal dari daerah ini dan membutuhkan diferensiasi sebagai zat terpisah. Magnesium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Mg dan nomor atom 12. Magnesium merupakan unsur ke-9 paling melimpah di alam semesta. Biasanya banyak terakumulasi pada batuan beku. Kalsium atau zat kapur adalah sebuah elemen kimia dengan simbol Ca dan nomor atom 20 atau 20. Mempunyai massa atom 40.078 AMU, kalsium merupakan salah satu logam alkalin tanah dan merupakan elemen kelima terbanyak di bumi. Kalsium juga merupakan ion kelima terbanyak di air laut. Dilihat dari segi molaritas dan massanya setelah natrium, klorida, magnesium, dan sulfat. Unsur magnesium dan kalsium. Unsur magnesium adalah logam ringan, putih abu-abu dengan densitas 2/3 dari densitas aluminium. Ia menjadi sedikit kusam saat terpapar udara, walaupun tidak seperti logam
alkali tanah lainnya. Tidak perlu disimpan di lingkungan bebas oksigen karena magnesium dilindungi oleh lapisan tipis oksida yang cukup kedap dan sulit dihilangkan. Magnesium bereaksi dengan air pada suhu ruangan. Meskipun bereaksi jauh lebih lambat daripada kalsium, logam golongan 2 yang mirip saat terendam air gelembung hidrogen terbentuk perlahan di permukaan logam meskipun jika dalam bentuk serbuknya ia bereaksi lebih cepat. Kalsium mudah bereaksi dengan oksigen dan air sehingga kalsium tidak ditemukan dalam bentuk logam di alam, melainkan berupa batu kapur atau CaCO3, kapur, CaO, dan kalsium fluorida. Kalsium dapat membentuk garam dengan halida seperti CaCl2 atau CaF2. Kalsium klorida memiliki berbagai fungsi, salah satunya sebagai bahan pengering atau drying agent. Ekstraksi magnesium atau Mg, metode reduksi untuk mendapatkan magnesium kita dapat mengekstraksinya dari dolomit atau MgCa CO3 2. Karena dolomit merupakan salah satu sumber yang dapat menghasilkan magnesium, dolomit dipanaskan sehingga terbentuk MgO, CaO. Lalu MgO dan CaO dipanaskan dengan pesi sehingga menghasilkan Mg2. MgO atau CaO ditambah PeS12 dan Mg sama plus Ca2SiO4 plus Pe. Metode elektrolisis selain dengan ekstraksi dolomit, magnesium juga biasa didapatkan dengan mereaksikan air laut dengan CaO. Reaksi yang terjadi, CaO plus H2OCa2 plus 2OH min Mg2 plus 2OHMJ atau OH2 selanjutnya MgO2 direaksikan dengan HCl untuk membentuk MgCl2 MgOH2 plus 2HCl MgCl2 plus 2H2O. Setelah mendapatkan lelehan MgCl2, kita dapat mengelektrolisisnya untuk mendapatkan magnesium. Katode Mg2 plus 2E min Mg. Untuk anodanya 2Cl min Cl2 plus 2E min. Unsur semen Portland. Pada dasarnya, semen Portland terdiri dari 4 unsur yang paling penting, yaitu 1. Trikalsium silikat atau C3S atau 3CaO CO2. Sifatnya hampir sama dengan sifat semen, yaitu jika ditambahkan air akan menjadi kaku dan dalam beberapa jam saja pasti akan mengeras. Yang kedua, dikalsium silikat atau C2S atau 2CaO SiO2 pada saat penambahan air setelah reaksi yang menyebabkan pasta mengeras dan menimbulkan panas 12 kalor per gram setelah 3 hari. Unsur semen Portland yang ketiga itu trikalsium aluminiat atau C3A atau bisa disebut juga 3CaO Al2O3. Unsur ini apabila bereaksi dengan air akan menimbulkan panas hidrasi tinggi, yaitu 212 kalori per gram setelah 3 hari. Perkembangan kekuatan terjadi 1-2 hari, tetapi sangat rendah. Yang keempat, tetrakalsium aluminoferit atau C4AF atau juga bisa disebut 4CaO.Al2O3 Fe2O3. Unsur ini saat bereaksi dengan air berlangsung sangat cepat dan pasta terbentuk dalam beberapa menit, menimbulkan panas hidrasi 68 kalori per gram. Warna abu-abu pada semen disebabkan oleh unsur ini.
Silikat dan aluminat yang terkandung dalam semen Portland jika bereaksi dengan air akan menjadi perekat yang memadat lalu membentuk massa yang keras. Reaksi membentuk media perekat ini disebut dengan hidrasi. Reaksi kimia semen bersifat eksotermik dengan panas yang dihasilkan mencapai 110 kalori per gram. Akibatnya dari reaksi ekstoremis eksotermis terjadi perbedaan temperatur yang sangat tajam sehingga mengakibatkan retak-retak kecil atau microcrack pada mortar. Proses reaksi kimia semen dengan air sehingga membentuk massa padat ini juga masih belum bisa diketahui secara rinci karena sifatnya yang sangat kompleks. Rumus kimia yang dipergunakan juga masih bersifat perkiraan untuk reaksi kimia dari unsur C2S dan C3S dapat ditulis sebagai berikut, di mana kita bisa melihat di sini ada contoh untuk rumus kimianya 2C3S plus H plus 6H2O berbanding C3S 2H3 plus 3Ca dalam kurung OH tutup kurung 2 dan 3C2S plus 6H2O berbanding C3S2H3 plus Ca dalam kurung OH 2. Perubahan komposisi kimia semen yang dilakukan dengan cara mengubah presentasi 4 komponen utama semen dapat menghasilkan beberapa jenis semen dengan tujuan pemakaiannya. Untuk pembuatan semen Portland atau Portland semen yang disikat dengan PC, semen Portland ialah semen hidrolisis yang dihasilkan dengan cara menghasilkan kliker terutama dari silikat-silikat kalsium yang bersifat hidrolisis atau dapat mengeras jika bereaksi dengan air, dengan gips sebagai bahan tambahan. Semen merupakan bahan pengikat yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam proses konstruksi beton. Semen yang umum dipakai adalah semen tipe 1 dan ketergantungan kepada pemakaian semen jenis ini masih sangat besar. Semen Portland jika dilihat dari sisi fungsi masih memiliki kekurangan dan keterbatasan yang pada akhirnya akan mempengaruhi mutu mortar. Bahan dasar PC atau Portland semen adalah material berkapur seperti limestone atau kapur dan material lempung seperti tanah liat atau clay. Pembuatan semen Portland. Tahap pembuatan semen terdiri dari penggilingan atau grinding material, pencampuran material sesuai dengan komposisi yang diharapkan, pembakaran di dalam kiln atau tempat pembakaran pada suhu 1300 sampai dengan 1500 derajat Celcius. Pembuatan semen Portland, semen hidrolis, material pengeras bila dicampur air, setelah mengeras tidak mengalami perubahan kimia jika dikenai air. Dalam pembuatan semen Portland yang dikenal sebagai wet process, dry process. Di sini kita bisa lihat ada flow proses pembuatan semen Portland, di mana dari awal kita bisa lihat di sini ada clay atau tanah liat dicampur dengan air. Di sini ada kayak semacam wash atau penggilingan. Lalu masuk ke area clay slurry. Clay slurry setelah itu di sini baru dicampurkan dengan chalk, terus ditambah lagi air. Nah, di sini di mix lalu di proses selanjutnya yaitu dengan di bending. Setelah bending, proses selanjutnya adalah slurry tank, lalu di sini adalah rotary clamp. Setelah itu di sini juga ada namanya electrostatic precipitaros. Di sini ada dus retum to proses. Lanjut di sini habis dari proses rotary clean, proses selanjutnya yaitu masuk ke area clicker cooler. Habis itu di sinilah kita bisa lihat di sini ada pencampuran material gypsum
lalu masuk ke balmit. Setelah balmit dikirim ke semen silo, yaitu penampungan. Habis penampungan di sini, kita bisa lihat di sini adalah proses air akhir atau semen dimasukkan ke dalam truk. Ini adalah contoh yang kedua di mana ini 3G atau flow process dengan gambaran skema seperti ini. Urutan proses pembuatannya berikut adalah urutan proses pembuatan semen secara umum. Yang pertama, batu kapur atau koral dipecah ukuran di bawah 50 mm. Terus dicampur lempung, pasir, dan biji besi. Lalu dibawa ke ball mill, dicampur air, dilarutan pekat dan seluri. Selanjutnya diuji komposisi kesesuaian spesifikasi. Lalu pembakaran seluri pada kiln berputar dan dipanaskan dengan temperatur 1500 derajat Celcius. Hasil kliker, bubuk batu bara halus dan udara ditiupkan pada ujung tungku dipanasi, yaitu tadi 1500 derajat Celcius. Fungsi panas tersebut untuk menghilangkan air dan CO2 dari seluri. Partikel-partikel terbentuk didinginkan membentuk butiran abu-abu gelap disebut clickers, disimpan di storage. Lalu clicker dicampur gipsun atau CaSO4 dihaluskan di balmil, lalu bubuk halusnya diantar lagi ke semen Portland. Semen disimpan di silo siap untuk didistribusikan. Berikut adalah proses rincian pembuatan semen Portland. Komposisi kimia pada semen Portland, bahan baku yang digunakan pada pembuatan Portland semen terdiri dari yaitu kapur atau CaO untuk bahasa kimianya, yang kedua silika atau SiO2, yang ketiga aluminia atau Ai2O3, yang terakhir ada besi oksida atau Fe2O3. Berikut adalah contoh di mana di sini adalah kimianya, terus ini untuk presentasi presentasi jumlah atau kadar yang diperlukan dalam pembuatan semen Portland. Di sini saya akan coba menjelaskan zat kapur yang berlebihan kurang baik untuk semen serta menyebabkan terjadinya perpecahan semen setelah timbul ikatan. Kedua, kekurangan kapur menghasilkan semen yang lemah dan bila kurang sempurna pembakarannya, penyebabnya ikatan rendah. Di sini adalah contoh atau masukan jika kita membuat semen dengan zat kapur yang berlebihan, maka itu kurang baik terhadap kualitas semen tersebut. Ataupun kekurangan kapur menghasilkan semen yang lemah juga. Jadi artinya ketika kita membuat semen, ketika zat kapur berlebihan itu tidak baik untuk kualitas semennya, dan juga ketika kita kekurangan zat kapur dalam proses pembuatan semen, maka hasil semen yang dibuat itu akan kurang baik untuk hasil pada saat digunakan. Dan silika dalam kadar tinggi biasanya disertai aluminium dengan kadar rendah, menghasilkan semen dengan ikatan lambat, kekuatan tinggi, ketahan terhadap agresi kimia. Besi oksida memberi warna abu-abu pada semen. Nah, di sini kita juga bisa memahami atau bisa melihat silika dalam kadar tinggi biasanya disertai aluminium dengan kadar rendah, menghasilkan semen dengan ikatan lambat, kekuatan tinggi, ketahanan terhadap agresi kimia. Jadi artinya ketika kita membuat semen terus kadar silikanya terlalu tinggi, ada poin yang sangat bagus dan ada yang juga poin yang sangat rendah, yang tidak bagus. Pertama, kalau misalkan kita membuat semen dengan bahan silikanya terlalu banyak, semen ketika kita mengaplikasikannya, semen dengan ikatan, jadi ikatannya itu akan lambat, artinya
keringnya akan lambat, tetapi kekuatannya sangat kuat atau kekuatannya tinggi dan ketahanan terhadap agresi kimianya itu sangat kuat. Tirasium aluminia atau C3A, senyawa ini mengalami hidrasi sangat cepat disertai pelepasan sejumlah panas menyebabkan pengerasan awal kurang ketahanannya terhadap agresi kimia dan bertendensi sangat besar terhadap retak oleh perubahan volume dan berfungsi menurun temperatur pembakaran kliker. Maksudnya jika terlalu banyak trikalsium aluminia, maka semen ketahanannya akan kurang dan ketahanannya terhadap agresi kimia. Dan bertendensi sangat besar terhadap retak-retak. Jadi kalau misalkan kita membuat semen trikalsiumnya aluminianya terlalu banyak, maka si hasil penyemanan itu akan berkurang ketahanannya terhadap agresi kimia dan sangat atau mudah dan rentan retak. Terus ternyata kalsium aluminium fluoride atau C4AF, senyawa ini kurang memberikan pengaruh penting terhadap kekuatan dan sifat-sifat semen keras lainnya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan ternyata kalsium aluminiat itu tidak akan memberikan efek apapun dan pengaruh apapun terhadap kualitas semen yang kita buat. Berikut adalah jenis-jenis semen atau semen hidrolis. Yang pertama, semen Vojolan atau Forlan-Vojolan semen. Volcanic ash diperoleh pertama kali dari daerah sekitar Pozzuoli, Italia, dibuat dari campuran semen Forlan dengan fly ash, sisa pembakaran batu bara, semen Forlan dengan silika pume, atau semen Forlan dengan serbuk bata. Keuntungan dari PVC ini adalah sebagai berikut: produksi murah karena menggunakan material pozzolanik atau harga murah. Yang kedua, memberikan karakteristik ketahanan terutama dalam struktur hidrolik dengan struktur kelautan. Yang ketiga, mengurangi panas hidrasi. Yang keempat, PVC lebih halus dari OPC sehingga mengurangi retak. Di sini ada contoh pemakaian PC, yaitu pembuatan pier atau jembatan dan dermaga. Berdasarkan perbedaan komposisinya, ASTM C-150, semen Portland dibagi menjadi 5 tipe, yaitu semen tipe 1, semen biasa atau normal, ordinary Portland cement atau OPC. Merupakan semen Portland yang digunakan dalam penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus yang disyaratkan pada jenis lain, contoh gedung, jalan raya, dan jembatan. Kedua, semen tipe 2, semen panas sedang, merupakan semen Portland yang dalam penggunaan memerlukan ketahanan terhadap sulfat atau panas hidrasi sedang. Ketahanan terhadap sulfat cukup baik dan panas hidrasi tidak tinggi. 3. Semen tipe 3, semen cepat mengeras, merupakan semen Portland yang dalam penggunaan dengan laju pengerasan awal tinggi, contoh penggunaan pada jalan layang atau landasan lapangan udara. 4. Semen tipe 4, semen panas rendah, merupakan semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan tinggi terhadap panas hidrasi rendah, contoh pemakaian turap penahan tanah, bendungan besar, bangunan dengan massa besar. Yang 5, semen tipe 5, semen tahan sulfat, merupakan semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan tinggi terhadap sulfat, contoh pemakaiannya bangunan di daerah pantai ataupun bangunan di atas tanah berawa. Nah, berikut adalah jenis-jenis semen atau semen non-hidrolis. Yang pertama, gyps, dibuat dari campuran CaSO4 atau 2H2O. Semen gyps digunakan sebagai material dekorasi interior dan plesteran dinding. Kedua adalah lem, dibuat
dari kapur alam atau dolomit yang dibakar sampai 950 derajat sampai 1100 derajat Celcius. Kualitas lem terjaga baik selama 3 minggu sampai dengan 6 bulan. Yang ketiga, semen magnesium. Kegunaannya untuk interior saja karena kurang baik terhadap udara lembab. Yang keempat, semen belerang. Beton yang dibuat dari semen belerang ini tahan serangan asam garam mudah leleh dan tidak tahan beku. Pemakaian air dan semen terlalu banyak dapat menyebabkan penyusutan yang luar biasa dengan mengikatkan kecenderungan untuk terjadinya retak-retak. Semen harus dihindarkan dari kontak terhadap air atau uap air meskipun disimpan dalam kondisi baik. Semen dalam bungkusan 40 kg atau 50 kg dapat kehilangan 20% kekuatannya setelah disimpan 2 bulan dan 40% setelah disimpan 6 bulan. Di sini adalah saran cara menggunakan semen dan cara untuk penyimpanan semen. Sekian untuk presentasi tugas besar kimia saya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.